Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali kita akan ulas game jadul kawan. Kali ini antara juara dunia ke-6 Mikhail Botvinnik versus juara dunia ke-7 Vasily Smyslov. Game ini cukup menarik kawan. Nantinya kita akan disuguhi permainan yang cukup terbuka, saling menyerang, dan tentu saja dibumbui dengan pengorbanan atau pertukaran perwira tentunya. Game ini terjadi di kejuaraan dunia tahun 1954. Juara bertahan saat itu Mikhail Botvinnik dan penantangnya adalah Vasily Smyslov. Mereka bermain sebanyak 24 game dan hasilnya 7 game saling mengalahkan dan 10 game berakhir remis. Dengan hasil itu kawan, Botvinnik mempertahankan gelarnya. Tapi di tahun berikutnya Smyslov berhasil merebutnya dari tangan Botvinnik, kemudian direbut lagi oleh Botvinnik di tahun-tahun berikutnya. Oke kawan, kita langsung saja ke atas papan. Bagaimanakah serunya permainan kedua pemain ini? Di sini juara bertahan Mikhail Botvinnik pekan putih bermain dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6, pion C4, pion G6, pion G3, dan gajah G7. Persiapan untuk rokade pendek. Dan dengan bentuk diagram seperti ini kawan, kita sudah melihat bahwa permainan ke arah Kings Indian. Gajah putih G2, Vasily Smyslov rokade pendek, kuda putih C3, sekarang pion D6, dan kuda putih F3. Lanjut Botvinnik dibalas langkah pengembangan kuda B ke D7, Botvinnik rokade, selanjutnya pion E5 menantang pion pusat putih. Tantangan ditolak, putih atau Botvinnik melanjutkan dengan pion E4, dan hitam atau Vasily Smyslov melanjutkan dengan pion C6. Kenapa hitam tidak mau pukul pion pusat putih ini kawan? Karena di awal-awal pembukaan seperti ini memang tidak nampak siapa yang diuntungkan kawan, masih cukup berimbang. Jadi pada posisi ini Vasily Smyslov masih men-set up permainan ke bentuk yang cukup kalem dengan pion C6 terlebih dahulu. Tujuannya untuk membuka diagonal peta gelap atau juga untuk memberikan backup atau kontrol di peta D5. Walaupun secara hitung-hitungan kawan, kontrol peta D5 ini sementara dikuasai oleh putih. Permainan berlanjut, putih atau Botvinnik melanjutkan dengan langkah gajah E3 untuk memperkuat posisi pion D4-nya dan dibalas dengan langkah kuda ke G4 menyerang gajah gelap. Gajah ke G5 menyerang menteri, menteri bergeser ke B6 mengincar pion B2. Dan ini dibalas dengan langkah pion H3 mengancam kuda. Vasily Smyslov tidak memindahkan kudanya kawan. Dia memilih langkah pion E pukul pion D4. Sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing. Dan di sini kuda putih lompat ke A4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke A6 menghindari serangan kuda. Pada posisi ini kawan, apa yang bisa diperbuat oleh putih di langkah berikutnya? Ada banyak pilihan kawan, melanjutkan pukul kuda atau melanjutkan dengan memainkan pion B3 untuk menyelamatkan kudanya dari ancaman menteri hitam. Kita coba lihat saja variasi pion B3 bila dimainkan oleh putih. Selanjutnya mungkin hitam akan melangkahkan pion B5 tetap mengancam kuda. Jika kuda lari ke B2, selanjutnya adalah pion D3. Membuka diagonal peta gelap bagi gajah menyerang kuda ataupun beteng yang ada di belakangnya. Mungkin putih akan melanjutkan pion C pukul pion B5 dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya beteng putih bergeser ke B1 melindungi kudanya dan kuda hitam bisa lari ke peta E5 dan tidak terjadi pertukaran perwira sampai langkah ke-16 ini. Tapi perlu diperhatikan kawan, dengan variasi ini hitam akan unggul satu pion dan mempunyai pion yang cukup merepotkan di area pertahanan putih. Mungkin variasi yang saya sebutkan ini sudah diperhitungkan oleh seorang Botvinnik kawan. Di sini Botvinnik dalam permainan aslinya memilih langkah pion H pukul kuda dan dibalas hitam dengan langkah pion B5. Kuda pun sudah tidak bisa lari atau menghindar dari ancaman hitam kawan. Ke peta C5 pun ada pion, kembali ke peta C3 pun ada pion. Di sini Botvinnik melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion D4. Pion B pukul kuda putih, selanjutnya Botvinnik melakukan pengorbanan kuda pukul pion C6. Ini adalah pengorbanan sementara, karena setelah dipukul balik oleh menteri hitam, putih atau Botvinnik memainkan pion E5. Membuka serangan tusuk sate bagi menteri serta beteng hitam.
Menteri pukul pion C4, gajah pukul beteng A8, kuda hitam pukul pion E5. Putih melakukan pengorbanan kuda untuk mendapatkan beteng A8, tapi dia harus kehilangan beberapa pion. Apalagi di langkah berikutnya, pion G4 ini pun juga akan tewas tentunya kawan. Dengan kuda ataupun dengan gajah, karena pion ini mendapatkan 3 kali serangan dari para perwira hitam. Tidak mungkin bagi putih untuk mendorong pionnya untuk melindungi pion G4, karena nanti posisi rajanya akan semakin terbuka di diagonal gelap ini ataupun di baris kedua nantinya. Pada posisi ini, putih melanjutkan dengan menggeser betengnya ke C1 mengancam menteri. Menteri bergeser ke B4, tidak melanjutkan pukul pion A2 kawan. Kenapa menteri hitam ini tidak langsung sikat pion yang ada di A2? Selanjutnya adalah gajah akan ke D5 menyerang menteri. Menteri mungkin akan mendapatkan lagi pion B2, selanjutnya gajah akan ke E7 menyerang beteng, dan gajah pukul pion G4 mungkin lanjut hitam. Sekaligus memberikan serangan bagi menteri putih. Menteri pukul pion A4, beteng pun bergeser ke B8. Ini akan membuat posisi putih akan lebih baik kawan. Karena di langkah berikutnya menteri putih akan mendapatkan pion di A7 atau gajah juga bisa pukul pion yang ada di D6. Dan dengan permainan terbuka ini tentu saja merepotkan bagi hitam, apalagi putih masih mempunyai sepasang beteng plus sepasang gajah. Oleh karena itulah Smyslov pada posisi seperti ini saat mendapatkan ancaman dari beteng putih tidak pukul pion A2, hanya menggeser menterinya ke B4. Dan sekarang pion A3, sekarang menteri pukul pion B2 dan menteri putih pukul pion A4. Selanjutnya adalah gajah hitam ke B7 menantang pertukaran gajah petak terang agar putih tidak mendapatkan kontrol di diagonal panjang ini. Nantinya bisa digunakan oleh hitam untuk menyerang di petak-petak terang ini. Tapi tantangan pertukaran gajah petak terang ditolak oleh Botvinnik. Dia memilih langkah beteng ke B1. Mungkin langkah beteng ini kawan terlihat logis, mengancam menteri dan nantinya setelah menteri pergi bisa mendapatkan gajah yang ada di peta B7. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Seperti biasa saya tawarkan pada kawan-kawan semua untuk menebak langkah terbaik hitam pada posisi ini. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam untuk membalikkan keadaan dan bisa unggul di langkah-langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan? Langkah terbaik atau langkah kemenangan pada posisi ini bagi hitam? Apakah kalian menemukan langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu oleh hitam dan mengorbankan menteri? Atau melakukan skak dengan kuda di F3? Vasily Smyslov memilih langkah kuda ke F3 dengan tempo skak. Ini akan memaksa Raja Putih akan bergerak ke petak terang, bergerak ke petak H1, dan selanjutnya Vasily Smyslov pukul gajah putih di A8 mengorbankan menterinya. Tak ada pilihan terbaik lainnya kawan bagi putih untuk tidak pukul menteri hitam ini. Beteng pukul menteri, selanjutnya adalah kuda pukul gajah open skak. Dan raja bergeser ke H2, selanjutnya kuda ke F3 skak kembali, raja ke H3, dan gajah pukul beteng di B2. Hitam menukarkan menterinya dengan 2 perwira minor plus 1 perwira mayor. Kalau hitung-hitungan kawan, hitam unggul 1 poin. Permainan berlanjut, putih melanjutkan pukul pion A7 dengan menteri. Selanjutnya gajah bergerak ke E4 untuk mendapatkan kontrol di peta B1 agar beteng ini tidak bergerak ke peta ini. Dan beteng putih ini cukup lumpuh kawan, posisinya tidak ada peta yang cukup aman untuk sementara. Hanya peta D1 dan peta H1 yang aman bagi beteng putih ini. Selanjutnya adalah pion A4 oleh Botvinnik. Raja hitam bergerak ke G7 dan beteng putih bergeser ke D1 mengincar pion. Di backup oleh gajah di E5. Selanjutnya menteri putih bergeser ke E7. Mungkin bersiap memberikan jalan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan di langkah berikutnya. Tapi tidak mungkin kawan, karena di diagonal gelap ini peta A1 sudah dikontrol oleh gajah, beteng tidak bisa bergerak ke peta ini untuk mendukung pionnya. Juga di diagonal peta terang A8 ini juga mendapatkan 2 kawalan perwira hitam. Sulit bagi putih untuk mempromosikan pionnya. Tapi di sini Smyslov merespon dengan langkah beteng bergeser ke C8, pion A5, beteng naik ke C2 mengincar pion F2, dilindungi oleh raja di G2, kuda hitam ke D4 open skak, raja ke F1,
dan gajah ke F3 menyerang beteng. Beteng ke B1, selanjutnya kuda hitam ke C6 mengancam menteri. Di posisi ini kawan, di langkah ke-33, putih atau Mikhail Podvidik menyerah. Memang sangat sulit kawan bagi putih untuk melanjutkan permainan walau mempunyai menteri, tapi melawan 4 perwira sangat sulit bagi putih untuk meladeni permainan hitam. Posisi kuda sekarang menyerang menteri kawan, juga menyerang pion A5. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah menteri bergeser ke C7 melindungi pion, selanjutnya adalah gajah hitam akan bergerak ke D4. Persiapan pukul pion F2. Mungkin menteri akan pukul pion D6, beteng pukul pion F2 skak, raja bergeser, beteng ke E2 skak, raja bergeser, dan mungkin beteng akan ke H2. Persiapan ancaman skak mat. Otomatis raja akan bergeser ke E1, menghindar ke petak D2 jika ada ancaman skak di petak H1. Beteng bisa tetap melakukan skak di H1 dan mendapatkan beteng putih yang ada di belakang raja. Sampai di sini saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan. Menteri melawan 4 perwira sangat sulit bagi putih untuk berharap remis apalagi menang. Itulah kawan permainan yang cukup menarik, yang cukup terbuka, dibumbui dengan pengorbanan atau pertukaran menteri dengan 2 perwira minor plus 1 perwira mayor yang membuat putih tidak bisa melakukan apa-apa dengan sisa menteri plus betengnya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini, dan kita akan lanjut besok kan untuk melanjutkan mengulas game-game yang cukup jadul yang dimainkan oleh para legenda catur dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.